masih otomata ya. Minggu lalu kelihatan nggak mat ininya PDF-nya? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Saya mengulang dulu sebelum kita masuk materi selanjutnya. Pasti saya tahu Anda yang banyak yang sudah lupa karena liburan gitu ya. Lagi materi seperti ini. Nah, jadi teori otomata ya, itu sebenarnya terpisah dengan diskrit yang punya karakter sendiri. Nah, otomata ini kan kemarin terdiri dari empat sistem ya, atau bukan sistem, 4 grammar ya. Jadi teori bahasanya itu adalah grammarnya, otomata ini mesin otomatanya gitu, yang memproses si bahasanya itu. Nah, teori bahasa ini ada 4 kemarin ya, di dalam aturan Chomsky. Ada grammar general, ada apa saja coba? Kemarin ada yang ingat masih yang materi sebelumnya? Nah, itu ada 4 gitu ya. Coba dicek sebentar. Saya cari materi saya yang sebelumnya. Saya nggak tahu nih, kayaknya yang bukan yang ini deh, tapi nggak apa-apa lah. Oh, bukan yang ini. Jadi di dalam teori bahasa otomata itu kan kemarin terbagi menjadi 4 ya, sesuai dengan jenis grammar atau tata bahasanya. Oke, sebentar. Ini kayaknya juga bukan ya. Kalau kemarin udah saya upload di e-learning kok filenya kok. Saya agak lupa, ini ganti laptop nih soalnya. Sebentar. Harusnya sih sama, walaupun penulisannya beda. Nah, ini dia. Jadi secara umum, teori bahasa otomata itu mengklasifikasi menjadi 4 kelas bahasa, yang nanti setiap kelas bahasa itu beda-beda mesin otomatanya, karena grammarnya beda, jadi mesin pengenal bahasanya juga beda, mesin otomatanya beda. Nah, yang pertama itu ada regular grammar, atau yang kita sebut dengan FSA, Finite State Automata, sehingga ini mesinnya ya FSA itu, Finite State Automata. Kemudian yang selanjutnya nanti Context Free Grammar, atau CFG, itu nanti mesin otomatanya otomata push down. Kemudian konteks sensitif, nanti linear bounded otomata mesinnya. Kemudian yang terakhir unrestricted grammar, itu mesin Turing. Jadi ini dari yang sempit sampai yang paling luas, unrestricted ya, yang grammar tidak terbatas. Nah, nanti kita mempelajari setiap grammar dengan mesin masing-masing. Nah, kemudian kemarin sebelum Lebaran itu sudah sampai ke DFA ya, atau NFA ya. Jadi yang pertama regular grammar, kemudian mesin otomatanya kan FSA kan kemarin ya. Nah, FSA itu kan ada 2, ada DFA, ada NFA. DFA itu apa kemarin? DFA itu singkatannya apa namanya? DFA itu singkatannya yang ini ya, yang apa? Saya tuh mau ngomong susah. Yang fungsinya menghasilkan satu state. Nah, deterministik, sorry. Jadi FSA itu ada 2, deterministic state automata sama non-deterministic state automata. Yang deterministic state automata kita singkat DFA, yang non-deterministic automata kita singkat NFA. Nah, bedanya di mana? Kalau DFA, ketika kita masukkan fungsi dari sigmanya atau fungsi transisinya, dia hanya menghasilkan satu state. Kan ya, kemarin ya. Hanya menghasilkan satu state. Nah, seperti ini DFA. Ya. Jadi kalau kita punya state Q0, Q1, Q2, inputannya A sama B, setiap Q0, Q1, Q2 diinputkan A atau B, dia akan menghasilkan hanya satu state saja. Nah, ini ciri khas dari DFA. Itu ya kemarin ya.
Tapi kita harus punya juga fungsi, himpunan sigma. Sigma itu himpunan state. Ini penulisannya agak beda ya. Kalau yang kemarin itu kan key ya, kalau nggak salah ya. Key-nya itu himpunan state, sigma himpunan inputan, kalau di sini V. Sebenarnya ini cuma simbol saja ya. Terus S itu himpunan start, Z itu himpunan finish gitu. Kemudian diketahui ini fungsi transisinya. Kalau dia hasil state-nya diinputkan dengan A atau B, inputannya menghasilkan satu state, berarti dia DFA. Sedangkan kalau ada yang lebih dari satu, hasil inputannya seperti tadi, mana ya? Contohnya itu namanya NFA. Nah, seperti ini contohnya kan ini stepnya ABC ya, inputannya A sama B. Nah, menghasilkan A, B, ada A, B berarti ini NFA gitu. Bedanya cuma di situ. Jadi ada dua finite state automata FSA, yaitu yang pertama DFA, deterministik, sama yang kedua non-deterministik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan yang sebelum lebaran? Bisa dipahami antara NFA sama DFA? Ini harus Anda harus dikit-dikit membaca ulang ya, soalnya untuk materi ini kayak mirip kalkulus lah gitu. Kalau kita sudah lupa, padahal materinya masih ada kaitannya, nanti jadi susah. Padahal materi sebelumnya itulah yang kita pakai untuk materi sekarang. Kayak kalkulus kan misalnya integral tuh, integral dasar, terus integral substitusi. Integral substitusi kan dipakai kalau integral dasar udah ngerti ya. Integral substitusi juga nanti mengawali dari integral parsial, karena di dalam parsial ada substitusi. Nah, itu saling seperti itu loh, saling keterkaitan. Kalau yang nanti kita bahas ini NFA DFA ya Anda nggak paham, ya sama susah gitu. Susah jadinya karena ini masih sangat erat kaitannya. Karena metode atau teori otomata ini nanti sampai UAS akan terhubung terus. Sebenarnya tidak susah kalau kalian ikutin. Nah, kalau tidak diikutin jadi sangat-sangat susah gitu. Kalau tidak mengikuti jadi sangat-sangat susah, tapi kalau ngikutin justru jadi semakin gampang karena materinya akan itu terus ya, cuma ditambahin gitu. Jadi misalnya dari NFA, DFA terus ke ekuivalensi, kalau yang kemarin ini udah bisa nih tinggal nambahin sedikit. Cuman harus tahu yang kemarin, kalau enggak kan walah ngulang lagi, lupa lagi, susah jadinya gitu. Itu kelemahan dan kekurangan untuk materi-materi yang kontinu kayak gini. Apalagi dia abstrak ya. Pemahaman logikanya harus dalam, terus mungkin caranya yaitu tadi mengulang sedikit sebelum mata kuliahnya dimulai. Nah itu ya, yang NFA sama DFA kemarin bagian dari FSA. Bedanya di dalam hasil proses inputan itu, kalau DFA satu step, kalau NFA dia lebih dari satu. Nah, kemudian ada proses ekuivalensi atau perubahan dari yang NFA ke DFA. Dalam hal ini ada tujuannya kenapa dia harus diubah nanti dalam proses pengimplementasiannya. Mungkin saja nanti yang diketahui grammarnya NFA, tetapi yang diminta oleh otomata itu dia keluarannya berupa DFA. Gitu loh. Jadi sehingga mau tidak mau yang diketahui ini adalah NFA harus diubah dulu ke DFA. Sehingga nanti NFA grammarnya yang diketahui malah justru mintanya hasil outputan dari mesin DFA. Nah, kasus-kasus yang seperti itu akhirnya membuat ada model ekuivalensi yang dari NFA ke DFA. Gitu. Kan tadi NFA sama DFA kan udah jelas ya perbedaannya. Nah, sekarang ada ekuivalensi atau perubahan dari NFA ke DFA. Jadi kalau NFA itu hasil proses inputan 2, nanti harus bisa menjadi di DFA harus jadi 1 semua. Nah, itu maksudnya. Sehingga ada langkah-langkah prosesnya untuk pengubahannya itu. Ya. Nah, ini contoh untuk mesin DFA. Ya, karena setiap state Q0 itu diinputkan 0, dia menghasilkan Q1, Q0 diinputkan 1, Q2. Ini kalau kita gambar tabel transisinya kan tetap dia menghasilkan 1. Ini juga DFA, ini salah tulis, ini DFA. Nah, yang bawah ini baru NFA. Nah, ini kan NFA. Karena kenapa dilihat dari gambar? Ya, karena Q0 ini coba di sini masukin 0.
di sini kok bisa inputkan 0 lagi, tapi menghasilkan yang berbeda. Yang di sini menginputkan 0 dirinya sendiri, yang Q0 ini diinputkan 0, menghasilkan Q1. Berarti kan ketika Q0 diinputkan 0, ada dua hasil kan? Ada Q0 sama Q1. Nah, ini kan artinya dia NFA. Kalau kita gambarkan tabel transisinya, nanti kan kelihatan dia ada yang double. Gitu. Itu perbedaannya lagi. Terus gimana kalau dari NFA kita ubah jadi DFA? Berarti yang tadinya 2 harusnya nanti berubah semua jadi 1 gitu. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal misalnya ini delta Q0 Q1. Ini ditolong diinikan aja ya, di foto. Coba saya langsung ke pakai share screen whiteboard. Ini di foto coba. Sudah? Diperhatikan ya. Sudah di foto? Sudah, Bu. Yang lain perhatikan, walaupun Anda di sana melihat, tapi ya nggak apa-apa, penting bisa gitu. Ini saya kasih contoh soal, contoh pengerjaan. Sekarang saya tulis lagi. Coba. Tadi, nah, NFA ke DFA, berarti nanti soalnya pasti dalam bentuk NFA. Oke, dalam bentuk fungsi transisi NFA, atau bisa jadi otomata juga, mesin otomata. Kan nggak masalah, dari mesin otomata kan pasti bisa dibikin ke bentuk tabel transisi kan. Nah, tadi soalnya kan tabel ya. Di sini ada delta, fungsi transisinya. Tadi kan ini stepnya 2. Q0, 2 apa 3? Q0 Q1 doang ya? Di sini. Q0 Q1 saja, Bu. Oke, inputannya 0 sama 1. Nah, 0 sama 1. Terus Q0 mendapatkan 0 apa di sini? Q0 sama Q1. Q0 sama Q1. Terus Q0 diinputkan 1. Q1. Q1 diinputkan 0. Kosong, Bu. Himpunan kosong. Q1 diinputkan 1. Q0 sama Q1. Oke. Nah, ini kan ciri khasnya NFA ya. Kenapa? Karena nih loh, ada 2 di sini. Q0 diinputkan 0, ini ada yang menghasilkan 2 step. Nah, ini kan jelas NFA. Terus selebihnya, Anda juga harus mengetahui dulu himpunan Q-nya. Berarti sigma itu kan himpunan stepnya, berarti sini kan ada 2 ya, Q0 sama Q1. Berarti Anda tuliskan Q0 dan Q1. Ini sigmanya, stepnya, berarti nanti bulatnya itu ada 2, Q0 dan Q1. Terus setelah itu ada, apa habis ini? Selain sigma, inputan ya. Kok saya salah simbol? Harusnya ini Q. Kalau sigma itu untuk inputan. Ini Q, himpunan state-nya. Ini sigma adalah himpunan inputan. Inputannya kan 2, 0 sama 1. Berarti ditulis 0,1. Terus Anda juga harus tahu himpunan start, berarti S. Startnya di sini Q0. Di soal itu Q0. Dan finish-nya itu di situ Q1. Nah, start itu biasanya cuma 1, tapi kalau finish itu biasanya bisa lebih dari 1 step. Misalnya Q1, Q2 itu boleh, tapi di soal itu Q1, kalau nggak salah Q1. Nah, ini adalah soalnya, gitu ya. Nah, sekarang soal NFA ini diminta untuk diekuivalenkan ke DFA atau diubah ke bentuk DFA. Nah, jadi kalau diubah ke bentuk DFA gimana caranya? Perhatikan. Ini nanti yang pertama kita lakukan menggambarkan tabel transisi ini, fungsi transisi ini ke bentuk gambar mesin otomata DFA. Nah, caranya kita lihat mulainya dari start. Nah, startnya kan ini Q0 nih, berarti kita gambarkan mulai dari start. Start itu kan pasti ada anak panah yang masuk ya, terus dimulai dengan state-nya, yaitu Q0, yang didefinisikan di sini. Kan dia dilihat di sini Q0-nya itu start-nya. Nah, terus kita selalu mulai dari start-nya dulu, yang kita gambarkan, Q0. Nah, baru kemudian kita lihat tabel transisinya. Q0 ini diinputkan 0 sama 1. Kalau diinputkan 0 itu Q0 Q1, kalau diinputkan 1 itu Q1. Berarti ini nanti Q0-nya kan dicabang. Yang pertama diinputkan 0 itu Q0 Q1, berarti Anda bikin state baru nanti di sini. Kalau mau merubah dari NFA ke DFA, setiap yang hasil inputan itu dia menjadi satu state.
Kan ini Q0 diinputkan 0 jadi Q0 Q1, maka Q0 Q1 ini jadi satu state. Terus kalau Q0 diinputkan 1, dia jadi Q1, berarti Q1 ini juga jadi satu step. Nah, itu bedanya dengan penulisan yang bukan ekuivalensi. Kalau ekuivalensi ini hasilnya tetap jadi satu step. Makanya ini nanti jadi step baru. Kan nggak ada ya, tadinya kan cuma stepnya cuma Q0 sama Q1 kan. Sekarang ketambahan Q0 sama Q0, Q1. Nah, itu yang Q0. Kemudian yang setelah itu, baris kedua kan Q1 nih. Q1 diinputkan 0 himpunan kosong, Q1 diinputkan 1, Q0 Q1. Kalau Q1 diinputkan 0 himpunan kosong, berarti kalian bikin ini diinputkan 1. Q1 diinputkan 0. Ini juga jadi step baru. Jadi semua yang dihasilkan oleh step-nya diinputkan dengan inputannya selalu menjadi step baru ya untuk ekuivalensi. Terus Q1 diinputkan 1 jadi Q0, Q1. Berarti ini kan sudah ada Q0 Q1 tinggal dikasih anak panah. Nah, ini ya. Ini adalah hasil proses penulisan atau penggambaran mesin otomata dari tabel transisi ini. Gitu. Nah, sampai sini sebenarnya belum selesai. Karena kita menghasilkan state baru, Q0 Q1 sama himpunan kosong stepnya, maka Q0 Q1 ini kita harus cek juga kalau diinputkan 0,1 itu arahnya kemana. Ini juga sama, himpunan kosong diinputkan 0,1 itu arahnya kemana. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita coret aja di sini. Jadi harus sampai semua stepnya dicek ya. Kalau ini kan baru Q0 Q1 nih. Nah, sekarang kalau Q0 Q1 ya diinputkan dengan 0, itu bagaimana? Arahnya kemana? Nah, berarti nanti kalau step baru itu biasanya gabungan dari step yang sudah ada. Karena kan nggak mungkin di otomata itu stepnya itu kembar, itu nggak mungkin. Pasti kalau nanti pada saat melakukan ekuivalensi dari NFA ke DFA, gitu ya, nanti pasti akan menghasilkan step baru. Nah, step baru ini biasanya kalau nggak himpunan kosong, ini gabungan dari step yang sudah ada. Kalau ini ada Q0 Q1, biasanya ini Q0 Q1 gitu. Nanti bisa juga Q0 Q1 Q2. Nah, berarti nanti kalau kita mau ngecek selanjutnya ini diinputkan 0 sama 1 bagaimana, ini caranya seperti ini nanti. Diperhatikan. Yang pertama, kalau kita mau cek Q0 Q1 diinputkan 0 itu, maka nanti Anda partisi, Anda cari dulu Q0 diinputkan 0 itu apa. Yang kedua nanti Q1 diinputkan 0 itu apa. Hasilnya digabung. Nah, sekarang coba Q0 diinputkan 0 ini hasilnya apa? Di tabel transisi bisa dilihat. Apa? Q0 diinputkan 0. 0 Q1. 0,1. Ya, berarti ditulis hasilnya. Terus kalau Q1 diinputkan 0, di tabel transisi Kosong. kosong. Nah, berarti nanti delta atau fungsi transisi Q0 Q1 diinputkan 0 ini gabungan dari sini. Antara Q0 Q1 digabung dengan himpunan kosong gitu loh. Nah, kalau Q0 Q1 gabung himpunan kosong kan ya Q0 Q1 itu sendiri kan. Berarti hasil dari delta Q0 Q1 diinputkan 0 itu tetap Q0 Q1. Gitu. Ya. Terus setelah itu berarti kita gambarkan di sini kalau Q0 Q1 diinputkan 0 itu berarti menuju dirinya sendiri ya, karena kan hasilnya Q0 Q1 juga. Berarti ini loopnya di sini ketika diinputkan 0. Gitu. Nah, kalau diinputkan 1 gimana ya, harus dicari. Ini tadi 1 ya di sini ya. Misal kurang. Nah, terus sekarang kalau Q0 Q1 diinputkan 1. Nah, berarti sama, Anda harus partisi dari Q0,1 dengan Q1,1. Q0,1 apa? Q1. Q1, Q1,1. Q0 Q1. Ya, Q0, Q1. Nah, ini kita gabung. Jadi, Q1 gabung dengan Q0, Q1. Kan Q1 digabung dengan Q1 tetap Q1 ya. Berarti nanti hasilnya tetap Q0, Q1. Jadi enggak
kalau penamaannya sama ya nggak usah didobelin lagi tulisnya, tetap Q1 gabung Q0 Q1 ya tetap Q0 Q1 karena Q1-nya kan jadi 1 di sini. Nah, sehingga kalau Q0 Q1 diinputkan 1, hasilnya Q0 Q1 berarti sama-sama menuju dirinya sendiri walaupun diinputkan 0 ataupun 1. Nah, berarti sudah selesai kan? Q0 Q1 diinputkan 01 sudah menemukan hasilnya. Nah, sekarang yang ini himpunan kosong. Kalau himpunan kosong bagaimana? Sama juga, berarti delta himpunan kosong diinputkan 0, ya, itu apa? Kemudian delta himpunan kosong diinputkan 1 itu apa? Kalau dia himpunan kosong, ya, karena dia kan ini kosong nih, mau diinputkan berapapun dia tetap himpunan kosong, ya. Jadi mau diinputkan 0 atau 1 dia tetap sama, yaitu himpunan kosong. Sehingga himpunan kosong diinputkan 01 dia tetap menuju dirinya sendiri. Nah, sehingga ini sudah jadi mesin otomata DFA. Ya. Kalau tidak percaya, kita bisa bentuk ke dalam tabel transisi yang baru setelah kita lakukan proses penggambaran selesai. Coba kita bikin tabel yang baru, ya. Berarti kita punya sekarang stepnya ada berapa? 4. Q0 Q1 kan ketambahan step baru tuh, Q0 Q1 dan himpunan kosong, sedangkan inputannya tetap. Kalau inputan dia tidak berubah, jadi stepnya saja. Nah, sekarang kita lihat Q0 diinputkan 0 kan, itu Q0 Q1 ya. Q0 diinputkan 1 itu Q1, Q1 diinputkan 0 itu himpunan kosong, Q1 diinputkan 1 itu Q0 Q1, terus Q0 Q1 diinputkan 0 juga tetap Q0 Q1, ini juga sama, Q0 Q1, himpunan kosong diinputkan 01 tetap himpunan kosong. Nah, kalau kita lihat, kita menemukan step baru, ini kita sudah dalam bentuk DFA. Kenapa DFA? Karena setiap step yang diinputkan dengan inputannya, dia hanya tunggal. Tidak ada yang double. Kenapa ini disebut double? Karena kan ini stepnya Q0 sama Q1, nah, ya kan? Tetapi di sini hasil inputannya, hasil proses inputan dengan 0, dia menghasilkan Q0 dan Q1. Berarti kan 2. Karena stepnya kan ada Q0 sama Q1. Sementara di sini, kita kan sudah ketambahan step, yaitu Q0 Q1 sama himpunan kosong. Jadi ini kan dianggapnya satu step, ya nggak? Ini kan dianggapnya satu step, bukan 2, karena ada step Q0 Q1. Jadi, kalau Q0 ditambah diinputkan 0, dia stepnya menuju Q0 Q1, Q0 diinputkan 1, stepnya Q1, dan seterusnya. Ini kita nggak bisa menuliskan dia double, karena ada step Q0 Q1. Nah, kalau ini double, karena stepnya cuma 2, Q0 sama Q1. Tapi sedangkan yang ini kan ada step sendiri. Makanya ini kita tetapkan sebagai DFA. Setiap step diinputkan dengan inputannya, dia menghasilkan satu step saja. Tidak ada yang lebih dari 1. Nah, sehingga sampai sini selesai. Ini mesin otomatanya, DFA. Ini grammarnya. Ya, dari sini sampai tabel transisi ini adalah grammarnya. Bisa sampai sini dalam proses ininya, perubahannya atau ekuivalensinya dari NFA ke DFA? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bisa? Tidak ada? Oh ya, mau tanya Bu, itu yang delta yang pertama itu Bu, transformnya ini kan Q0 di input Q1, Q0 di input 0 sama dengan Q0 sama Q1. Nah, itu habisnya itu di kanannya itu ada apa ya Bu? Union ya Bu, itu union kosong. Q0 Q1 union kosong. Yang mana? Oh, ini. Ya, ya. Iya, ini tadi kan gini, kita kan mau, ini kan ceritanya ini kan sudah digambarkan jadinya seperti ini, tanpa ada merahnya ini ya. Nah,
Terus, kalau kita mau lakukan proses ekuivalensi dari NFA ke DFA, seluruh step yang baru itu harus kita cek lagi inputannya terhadap, kita harus cek lagi prosesnya terhadap inputan 0 dan 1-nya. Gitu loh. Kan di sini kan ketika kita menggambarkan ke otomatanya sini, akhirnya kan menghasilkan set baru nih. Ada Q0, Q1 sama himpunan kosong. Awalnya kan cuma 2, Q0 sama Q1 kan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ketika kita dapatkan state baru ini, yaitu Q0, Q1 dan himpunan kosong, maka Q0, Q1 ini harus kita selidiki juga. Kalau kita inputkan 01 bagaimana, himpunan kosong juga kita harus selidiki kalau kita inputkan 01 bagaimana. Gitu. Ya, sebelumnya tadi kan nggak ada anak panah merah ini. Nah, caranya yang di bawah ini. Berarti kita harus cek Q0, Q1 kalau diinputkan 0 dia menuju apa, Q0, Q1 diinputkan 1 dia menuju apa. Nah, kan di sini kan Q0, Q1 masalahnya kan 2 ya, di sini state-nya. Nah, kalau dia di sini ada 2, Q0, Q1 diinputkan 0, nanti caranya kita partisi satu-satu, Mas. Yang pertama Q0 diinputkan 0 itu apa? Q0 diinputkan 0 ini kan Q0, Q1 dari sini. Q0 diinputkan 0 kan Q0, Q1. Yang kedua, Q1 diinputkan 0 apa? Q1 diinputkan 0 kan himpunan kosong kan? Berarti ditulis di sini. Nah, berarti kalau yang ditanya Q0, Q1 diinputkan 0, itu nanti gabungan dari sini. Q0 diinputkan 0 dan Q1 diinputkan 0. Makanya hasilnya tuh gabungan dari sini. Dari hasil delta Q0,0 dan delta Q1,0. Kan hasilnya kan ini nih. Ini digabung dengan himpunan kosong kan ini juga toh. Karena kan himpunan kosong itu 0. Jadi Q0 di koma Q1 digabung himpunan kosong jadi dirinya sendiri yaitu Q0 Q1. Makanya di sini saya tulis delta Q0 Q1,0 itu tetap Q0 Q1. Makanya di sini ketika Q0 Q1 diinputkan 0 dia menuju dirinya sendiri. Kan hasilnya Q0 Q1 kan dirinya sendiri. Menuju looping ke dirinya sendiri. Begitu juga dengan Q0 Q1 diinputkan 1. Kita cek juga. Nah, caranya sama, dipartisi satu-satu. Q0 diinputkan 1 apa, Q1 diinputkan 1 apa. Ternyata di sini di tabel transisi kan ada. Q1 diinputkan 0 himpunan kosong. Q0 diinputkan 1 Q1, Q1 diinputkan 1, Q0, Q1. Nah, hasil transisi ini itu gabungan dari hasil ini dengan ditambah ini gitu loh. Digabung ini. Jadi Q1 digabung dengan Q0 Q1 itu kan Q0 Q1 karena Q1 dengan Q1 kan tetap sama ya, nulisnya nggak di double Q0 Q1 Q1 nggak, tapi kalau Q1 sudah ada di situ ya Q1 digabung dengan Q0 Q1 ya dapat Q0 Q1 berarti, sehingga hasil transisi tabel Q0 Q1,1 dapat dari gabungan ini di bawah ini tadi yaitu Q0 Q1. Berarti dia diinputkan 0,1 tetap menuju dirinya sendiri, makanya ada anak panah ini tadi menuju dirinya sendiri, karena dari dia diinputkan 0 juga Q0 Q1, di Q0 Q1 diinputkan 1 juga Q0 Q1. Sehingga gambarnya kan jadi seperti ini. Yang himpunan kosong juga sama, diselidiki Mas. Diinputkan 01 gimana? Kalau himpunan kosong diinputkan apapun dia tetap himpunan kosong. Sehingga mau diinputkan 0 juga himpunan kosong, diinputkan 1 juga himpunan kosong. Makanya ini loopnya juga ke arah dirinya sendiri. Gitu Mas, dasarnya tadi. Bisa? Terima kasih, Bu. Ya, Nanti sudah, Bu. ya, nanti kalau seandainya step-nya ini ada 3 step, kalau nanti semakin biasanya ya semakin banyak step-nya, semakin banyak inputannya tuh jadi panjang ininya. Gambar otomatanya misalnya dari Q0, Q1, Q2. Nanti bisa jadi step-nya jadi Q0, Q1, Q2. Berarti kan Anda harus cek tuh step barunya Q0, Q1, Q2 diinputkan 01 apa. Berarti nanti ini gabungan dari partisi ketiganya. Q0 diinputkan 0, Q1 diinputkan 0, Q2 diinputkan 0 gitu. Ya. Dan seterusnya sampai step-nya berapapun. Itu cara proses perubahan atau ekuivalensi dari NFA ke DFA. Nah, di sini juga tetap harus satu nanti hasil hasil inputannya dari step dengan 01 ini harus menghasilkan 1. Kenapa Q0 Q1 dia jadi satu step? Karena ada step baru yaitu Q0 Q1. Jadi bukan 2 dia. Kalau ini 2 karena stepnya kan Q0 sama Q1. Sedangkan hasilnya kan ada 2. Kalau ini kan stepnya Q0 Q1 sama himpunan kosong. Jadi ini dianggap
satu state, bukan dua, gitu loh. Gitu ya. Gambarnya mana? Ini gambarnya. Jadi ini gambar DFA hasil ekuivalensi otomatanya, sedangkan ini grammarnya. Yang dari sini grammarnya, terus oh ya masih ada yang kurang, berarti Anda setelah dapat tabel transisinya berarti menentukan key-nya, himpunan key-nya, berarti sekarang kan jadi Q0, Q1, Q0, Q1 sama himpunan kosong. Nah, ini kan himpunan key-nya, terus sigmanya tetap 01, terus S-nya, kalau S tetap tidak berubah. Nah, yang berubah itu F-nya. Kalau F ini kan finish-nya. Nah, himpunan finish-nya kalau sudah dijadikan DFA, itu nanti mengikuti dari NFA sebelumnya. NFA sebelumnya kan finish-nya itu Q1 nih, Q1 ya. Berarti nanti di hasil mesin otomata yang didapatkan dari ekuivalensi NFA ke DFA, seluruh state yang ada Q1-nya jadi state akhir. Nah, sehingga di sini yang ada Q1-nya kan di sini tuh, ini state akhir, sama ini yang ada Q1-nya kan ada dua state. Jadi di sini nanti untuk grammar DFA hasil ekuivalensi F-nya jadi dua, yaitu Q1 dan Q0, Q1 gitu. Nah, ini grammar hasil proses ekuivalensi dari NFA ke DFA. Lengkap ya, sudah ada fungsi transisi, Q-nya, sigma sama S dan F-nya. Gitu. Sampai sini ya cara pengerjaannya, sampai sini, sampai grammarnya. Ini dengan ini sama. NFA ini dengan ini ekuivalen. Kalau Anda masukkan sebuah string kemarin ya, hasilnya nanti sama ketika dimasukkan ke NFA dan ketika dimasukkan ke DFA. Kalau di NFA diterima, di DFA juga diterima. Kalau NFA ditolak, di DFA ini juga ditolak, karena sebenarnya ini kan hasil proses perubahan dari NFA, tapi dia tetap ekuivalen. Jadi kalau kita mau cek stringnya itu diterima atau tidak, kalau kita mau cek ini hasil ekuivalensinya benar atau tidak, kita masukin aja string yang masuk di NFA ini diterima, kalau di DFA juga diterima, berarti benar kita hasil ekuivalennya, atau penggambaran mesin otomatanya. Tapi kalau tidak sama, yang satu diterima, yang satu ditolak, berarti perlu dicek lagi hasil penggambarannya gitu. Itu salah satu cara ngecek apakah hasil otomata kita sudah benar atau belum proses ekuivalensinya. Gitu ya, bisa dipahami sampai sini atau ada yang mau ditanyakan? Di bukunya Firer sudah sangat lengkap sih. Nanti materi ini juga saya upload. Nah, gimana? Nggak ada pertanyaan untuk yang materi pertama? Terus soalnya ini ada di halaman, ada kan yang punya buku Firer ya di sini ya? Ada nggak? Ini soalnya, ini di buku Firer yang di bab ekuivalensi NFA ke DFA, ini ada 6 soal, nanti dikerjakan. Nah, ini contohnya latihannya seperti ini. Buatlah DFA yang ekuivalen dari NFA berikut. Nah, ini sudah diketahui kan grammarnya NFA-nya, ya toh, sigmanya, Q-nya, S-nya, F-nya, terus tabel transisinya. Ini kan NFA nih, karena ada 2, P sama Q. Nah, disuruh membuat grammar DFA sama mesin otomatanya DFA. Jadi seperti tadi caranya ya, digambarkan dulu mesin otomatanya sesuai yang di transisi ini. Nanti kalau menghasilkan apa namanya step baru, berarti nanti itu harus dicek juga. Gitu ya. Bisa sampai sini. Latihannya ada 6 ya, caranya sama nanti dengan yang tadi barusan saya berikan. Dan ini sama persis, soalnya sama semua, cuma beda-beda grammarnya aja. Tapi cara langkahnya sama semua. Soalnya nggak ada yang berbeda, cuma disuruh merubah dari DFA yang ekuivalen ke NFA. Suruh membentuk DFA yang ekuivalen dengan NFA. Gitu. Itu ya.
Coba saya kirimkan ya. Tadi ini saya harusnya udah di-download. Oke, ini materinya. Terus coba saya kirimkan latihannya. Nah, ini ya latihannya ya. Itu nanti dicek di latihan ada yang bab 4 itu yang barusan yang ekuivalensi dari DFA ke NFA, dari NFA ke DFA, terus kalian cek nanti latihannya itu yang PDF yang sebelah mana, yaitu sudah jelas kok di latihannya itu. Kemudian kalau sudah, materi yang kedua yaitu yang ekuivalensi dari NFA dengan EMOV ke NFA tanpa EMOV. Nah, tadi kan sudah belajar dari ekuivalen dari NFA ke DFA ya. Jadi kalau ada NFA yang hasilnya tadi double, yang hasilnya tunggal. Nah, ada juga kasus di beberapa teori bahwa NFA ini dia ada yang dengan EMOV. Nah, EMOV ini nanti disimbolkan bentuk epsilon. Kenapa dia ada EMOV? Karena nanti itu adalah penggambaran yang sesuai aturan, tetapi sebenarnya dia itu ketika diinputkan dia menghasilkan himpunan kosong. Nah, tapi dengan menambahkan EMOV itu jadi seperti apa, gambar mesinnya itu lebih teratur gitu, lebih sesuai aturan. Tapi sebenarnya EMOV-nya ini enggak diperlukan gitu. Nah, sehingga ada proses perubahan daripada menggunakan EMOV diubah ke bentuk NFA yang biasa saja, yang nggak ada EMOV-nya. Baru nanti kalau dibutuhkan ke DFA dari NFA dengan tanpa EMOV tadi, kita bisa ekuivalenkan ke DFA. Yes. Nah, jadi nanti gambarnya yang NFA dengan EMOV itu seperti ini contohnya. Nah, ini kan ada epsilon-epsilonnya nih. Ini artinya Q0 itu diinputkan diinputkan sesuatu, itu dia himpunan kosong sebenarnya, tetapi dia ada penggambaran yang seperti ini. Jadi artinya dari Q0 ini bisa langsung ke Q1, bisa langsung ke Q2. Nah, sebenarnya ini Q0 diinputkan sesuatu, dia himpunan kosong sebenarnya. Tapi penggambarannya ada yang NFA dengan EMOV seperti ini. Jadi nanti tipenya ada NFA dengan EMOV, ada NFA tanpa EMOV. Kalau yang dengan EMOV, ciri khasnya ya ini, ada epsilon-epsilonnya seperti ini. Harusnya kan inputannya cuma AB atau 01 gitu ya, tapi kalau kelihatan ada epsilonnya, oh ini artinya dia NFA dengan EMOV. Nah, yang mau kita lakukan adalah merubah dari NFA dengan EMOV ini ke NFA tanpa EMOV, atau yang nggak punya EMOV. Sehingga EMOV-nya ini dibuang gitu. Ya. Nah, caranya nanti Anda yang pertama, dari NFA dengan EMOV ini, kita harus mencari eklosur. Eklosur ini himpunan seluruh state yang nanti bisa dia peroleh dari state awal yang diinputkan dengan epsilon itu ke state mana saja. Contohnya gini, eklosurnya Q0, kita lihat di sini, di gambar ini, eklosurnya Q0 itu adalah seluruh himpunan state, yang kalau Q0 ini diinputkan dengan epsilon, dia bisa menuju kemana saja state-nya. Nah, kan kalau kita lihat Q0 ini ditambahkan epsilon, diinputkan epsilon, bisa menuju ke Q1 kan, terus bisa dilanjutkan Q1 diinputkan epsilon, bisa menuju Q2 kan, berarti dari Q0 ini, dia bisa menuju Q1, bisa menuju Q2 gitu. Artinya eklosurnya Q0 berarti Q0, Q1, Q2.
gitu loh. Tapi kalau eklosurnya Q1, dia kan diinputkan epsilon cuma bisa menuju Q2 saja. Anak panahnya udah nggak bisa kemana-mana lagi kan yang ditambahkan epsilon, berarti eklosurnya Q1 cuma Q1 sama Q2. Kalau eklosurnya Q2 bagaimana? Kan tidak ada yang bisa menuju ke siapa-siapa dia. Berarti cuma Q2 dirinya sendiri. Jadi kalau set itu tidak diinputkan epsilon kemanapun, berarti set itu eklosurnya cuma dirinya sendiri. Begitu juga dengan Q3. Q3 kan tidak diinputkan epsilon kemanapun ya. Ini kan A, ini kan B. Tidak ada epsilon yang dari dia gitu. Sehingga dia eklosurnya tetap dirinya sendiri. Kalau Q4 bisa, dia diinputkan epsilon bisa mendapatkan Q1, terus bisa diteruskan ke Q2. Berarti Q4 ini eklosurnya nanti Q4, Q1 sama Q2. Bisa nggak dipahami ini menentukan eklosur? Sehingga nanti seluruh state punya eklosur minimal dirinya sendiri. Gitu. Nah, di sini hasil eklosurnya seperti ini jadinya. Q0 itu Q0, Q1, Q2, Q1 itu Q1, Q2, Q2 itu dirinya sendiri, Q3 dirinya sendiri, Q4, Q1, Q2, Q4. Nah, ini ada contoh lagi. Saya tanya ya. Coba eklosurnya Q0 apa? Eklosurnya Q0. Q0, Q1, Q3 bukan. Ya, betul. Karena Q0 diinputkan epsilon, dia bisa menuju Q1, selanjutnya Q1 bisa lanjut ke Q3 diinputkan epsilon. Jadi eklosurnya Q0, Q1, Q3. Eklosurnya Q1? Q1, Q3. Betul. Eklosurnya Q2? Ya, karena hanya epsilonnya hanya menuju Q4. Eklosurnya Q3? Q3. Eklosurnya Q4? Q4. Jadi hasilnya seperti ini. Benar ya, Kak? Berarti sudah bisa. Jadi langkah pertama, kalau kita mau merubah dari NFA dengan EMOVE ke NFA tanpa EMOVE, yaitu yang pertama kita harus menentukan eklosur setiap state-nya. Kalau state-nya ada 5, ini kan 5 ya, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ada 5, berarti kita cari seluruh eklosur dari setiap state tersebut. Nah, ini nanti untuk proses perhitungan selanjutnya. Nah, ini kok kosong ya? Oke, kosong. Ini kayaknya bermasalah di anunya tampilan saya nih. Coba nanti saya dibantu ya. Bisa nggak di-download ini ya? Apa namanya? Bab 5 yang ada di Zoom yang udah saya anukan itu upload di situ bab 5-nya kalian coba saya minta tolong di-share screen dari laptopnya kalian aja. Dari laptop saya itu tadi juga yang pas di kelas sebelumnya, kayaknya ada error. Nggak tahu kenapa di laptop saya nggak mau baca gitu ya halaman bawahnya. Padahal ada. Tadi kan nggak ada, tuh habis eklosur hilang. Nah, coba ini kalian bab 5-nya di-download. Terus tolong saya minta siapa yang mau share screen di sini buat kita bisa melihat bab 5-nya itu. Di-share screen aja. Bab 5-nya di-download, dibuka, di-share screen. Coba, di punya saya tuh nggak tahu kenapa ya itu kok bisa hilang gitu. Padahal halaman seharusnya tuh ada. Coba kalian download, pasti ada. Entah kenapa settingannya atau apanya gitu. Coba yuk, cepat saya tunggu. Izin share screen dulu. Iya, punya saya kok nggak mau ngebuka ya. Langsung share screen aja, Mas. Udah lihat belum, Bu? Ini Ya. yang bab 5 kan, Bu? Iya, nah. Terus di kebawahin, tadi kan kita sampai eklosur. Nah, kan di situ ada kan di bawahnya. Nah, pada saya, punya saya kan tadi nggak ada. Nah, sampai sini. Tadi kan punya saya tuh nggak kebaca, nggak tahu. Terus Mas, coba ke bawah lagi. Kita ambil contoh, terus. Oke, nah di stop sampai situ. Ini adalah langkah-langkahnya untuk perubahan dari NFA dengan EMOVE ke NFA tanpa EMOVE. Yang pertama itu, nanti Anda bikin tabel transisi. Kan yang diketahui nanti pasti kan mesin otomatanya gambarnya yang dengan EMOVE. Kan nanti Anda bisa buatkan tabel transisi kan dari gambar itu. Habis itu tentukan eklosurnya yang seperti tadi. Yang kedua, setelah itu Anda menentukan fungsi transisi aksen yang
itu fungsi transisi baru nanti kita akan bahas di latihan. Terus habis itu dari fungsi transisi baru, kita sudah bisa membentuk tabel transisi baru berikut dengan himpunan key, sigma, start, sama finish. Nah, baru setelah itu bisa kita gambarkan. Nanti akan membentuk gambar mesin otomata yang tanpa EMOV. Nanti ini step-stepnya biarkan dulu, itu tadi langkah-langkahnya. Terus ke bawah lagi, latihannya coba Mas. Bukan, yang ada gambarnya. Itu ini ada yang agak sedikit kurang tepat. Itu aja, atas. Nah, ini ya. Oke. Coba nanti saya dibantu. Oke, di screenshot di sini. Sudah di foto sudah gambarnya. Kalau sudah, coba turun sedikit, Mas. Ya, ya. Oke, itu oh ya, itu nanti yang kita kerjain. Oke, sudah di ini saja, di close aja share screen-nya. Nanti saya dibantu ya gambarnya ya, saya lupa soalnya. Gambar yang menggunakan EMOV-nya dulu di. Nah ini, tadi start-nya apa? Step-nya? Key berapa di sini di gambarnya tadi? Key 0, Bu. Oke, key 0. Terus key 0 inputannya apa? 0 sama 1? A sama B close, Bu. A sama B? Key 0 inputannya apa? Ngeluping ke dirinya sendiri A, Bu. Oh, A. Berarti ke dirinya sendiri A. Terus? Ke arah Q1 E-closer. EMOV maksudnya. Epsilon. Oke, Ya. EMOV. Ini Q1. Terus? Ke bawah. Ke arah siapa? Dari arah Q1 ke Q2. Apa? Itu inputan B. Oke. Sama ya B juga ngeluping ke dirinya sendiri juga B. Yang Q2. Ini ke dirinya sendiri B. Ada lagi? Terus dari Q2 ke Q0 EMOV. Ya. Oke. Nah, gambarnya nggak apa-apa, nggak harus sama ya. Jadi makanya saya kan kemarin wanti-wanti kalau untuk materi TBO ini justru aneh kalau sama, nggak mungkin. Saya gambarin ini aja kan dari temennya. Yang penting kan arahnya menujunya siapa dengan inputannya apa kan jelas. Gambarnya nggak harus sama persis dengan yang ada di buku itu, tapi ini kan dibacanya sama. Ya, mau Q1-nya ke bawah atau Q1-nya ke atas tuh boleh-boleh saja. Yang penting hasil inputannya dan anak panahnya itu benar gitu. Nah, ini kan namanya NFA dengan EMOV ya, dengan EMOV. Kenapa? Karena di dalam NFA ini ada epsilonnya. Makanya ini yang kita sebut dengan NFA dengan EMOV. Nah, NFA dengan EMOV ini dianggap tidak efisien gitu. Kenapa harus ada EMOV-EMOV-nya? Kenapa tidak dibuang saja dalam proses nanti implementasinya, dia harus dibuang gitu. Sehingga nanti ada proses NFA dengan EMOV ke NFA tanpa EMOV. Atau ekivalensi dari NFA EMOV ke NFA tanpa EMOV. Nah, langkah pertama, ini kita buatkan tabel transisinya dulu. Jadi nanti soalnya seperti ini, oke, tabel transisinya dulu aja ya, nggak apa-apa. Berarti kan kita tahu di sini berarti ada stepnya 3 ya, Q0, Q1, sama Q2. Terus berarti inputannya kan 2, A sama B. Ya, EMOV itu kan bukan inputan. Inputan itu yang terus Q0 mendapatkan B, nggak ada ya, berarti himpunan kosong. Q1 mendapatkan A, tidak ada kan, berarti himpunan kosong. Q1 mendapatkan input B, mendapatkan Q2. Q2 mendapatkan A kosong, Q2 mendapatkan B ke Q2. Benar nggak Mas tabel transisinya? Ya Bu, benar.
Nah, ini bisa diperoleh dari soal ini. Ini tanpa kita dapatkan, ini sudah bisa kita buat sendiri. Terus kinolnya ini ya, apa? State awalnya kinol ya, Mas? State awalnya kinol, state akhirnya apa di situ? State akhir sama state awalnya kinol semua, Bu. Berarti nanti kinolnya kita kasih anak panah 2 kali. Berarti nanti kalau kita mau tuliskan grammarnya, Q-nya kita bikin menjadi Q0, Q1, Q2, ya kan? Karena kan ada 3 ya. Terus yang kedua adalah sigma, inputannya kan A sama B, ya kan? Terus S-nya berarti kan Q0, finish-nya juga Q0 ya, berarti sama-sama Q0. Nah, ini kan grammar yang diperoleh dari NFH move-nya. Ini NFH move-nya, ini grammar NFH move-nya. Nah, sekarang kita mau ekuivalensi ke NFA saja, alias NFA yang nggak pakai move, gitu loh. Nah, langkah pertama ini kita harus tentu, ini kan sudah ya, tadi langkah pertama kan ini sebenarnya membentuk tabel transisi dan grammarnya. Terus yang setelah itu kita membuat eklosurnya tadi, ya kan? Nah, berarti semua kita harus cari eklosurnya. Eklosur setiap state, berarti eklosur Q0, eklosur Q1, eklosur Q2, sudah ya. Nah, eklosur Q0-nya apa di sini? Seperti tadi caranya. Apa? Kalau dilihat dari gambarnya itu, eklosur Q0, Kinol sama Q0 Q1. Q1. betul. Eklosur Q1, Q1, eklosur Q2, Q2, Q0, Q1, Q2. ya. Karena apa? Karena dari Q2 ini, dia bisa menginputkan epsilon ke Q0, bisa dilanjutkan lagi ke Q1. Jadi, mentoknya di Q1. Sehingga eklosur Q2 ini ada 3 ya. Q0, kita urut aja nulisnya. Dari Q yang paling rendah. Nah, ini sudah eklosurnya. Ini langkah kedua. Setelah itu, kita masukkan untuk menentukan fungsi delta aksen. Nah, fungsi delta aksen ini kita buat berdasarkan seluruh pasangan antara state dengan inputannya. Kan ini ada Q0, A, Q0, B, Q1, A, Q1, B, Q2, A, Q2, B. Sehingga nanti yang pertama delta yang kita hitung yang Q0, A. Nah, rumusnya, coba saya agak lupa ya, panjang di situ. Bisa nggak Mas disebutkan yang bawah tadi? Rumus yang ini, delta aksennya dibacain. Yang ada eklosur dalam kurung ya. Dalam kurung, ya. itu apa? Coba dibacain. Yang eklosur, Apa? Apa, Mas? kurung, apa tanda kurung buka itu, Bu. Mm-mm. Nah, itu. Terus delta, tanda Oke. kurung Buka lagi. eklosur, Mm-mm. Q0, Mm-mm. eklosur Q0, Koma, A, A, gitu. ya, Bu. Oke. Ini rumus ya. Ini rumusnya nanti dicek lagi di PDF tadi, ini sudah ada, cuma saya nggak lupa tulisannya. Nah, ini setelah kita mendapatkan eklosur ini, masing-masing state, terus kita menghitung delta aksen setiap state terhadap inputannya. Yang pertama state Q0 ke A dulu. Nah, ini kita tulis delta aksen karena ini nanti menghasilkan, kalau ini kan delta, supaya nggak sama dengan delta ini, sehingga kita tulis ini delta aksen. Jadi nanti dia menghasilkan tabel transisi yang baru. Gitu. Nah, caranya ketika kita sudah masukkan ini, yang diganti nanti cuma ininya aja nih, Q0, A-nya, karena kan ngikutin yang di sini. Kalau ini Q0, A, ini kita tulis Q0, A. Kalau Q0, B, kita masukkan ini Q0, B. Nah, caranya masukkan dari yang paling dalam dulu. Yang di luar kan ini eklosur nih. Eklosur aja, ini deltanya tetap. Nah, yang kita bisa inputkan kan eklosur Q0-nya dulu. Eklosur Q0-nya berapa? Apa di situ di atas? Ini dulu yang kita masukin. Eklosur Q0-nya apa? Ini kan? Q0, Q1. Berarti sini kita tulis Q0, Q1, A. Gitu. Ya. Nah, terus kita jabarin lagi bawahnya.
Eklosurnya kan masih di luar ya, kita tulis lagi, kita selesaikan yang di dalam dulu. Nah, sekarang delta Q0, Q1, A, tadi kan gabungan toh, delta Q0, A ditambah delta Q1, A. Ya toh? Delta Q0, A apa? Delta Q0, A kan dilihat dari sini. Q0, A kan Q0. Ya kan? Sedangkan delta Q1, A apa? Q1, A berarti kan ini himpunan kosong. Berarti Q0 gabung himpunan kosong. Berarti delta Q0, Q1, A itu adalah Q0. Paham nggak sampai sini? Ini kan caranya sama dengan yang ekuivalensi dari NFA ke DFA tadi. Ya toh? Ini caranya delta Q0, Q1, A. Ini dihitung dari yang pertama di partisi delta Q0, A dulu. Nah, di Q0, A dilihat dari partisi itu kan Q0. Dari tabel transisi yang pertama. Sedangkan delta Q1, A itu kan himpunan kosong. Gitu. Berarti kan gabungannya toh antara Q0 gabung himpunan kosong kan Q0. Berarti kan hasil ini Q0, Q1, itu kan Q0. Makanya ini jadinya Q0. Gitu. Nah, setelah dapat itu Q0, berarti kan kita tinggal tentukan eklosur Q0. Berarti yang paling luar tinggal menentukan ini eklosur, ini Q0. Berarti eklosur Q0 apa? Eklosur Q0 kan ini Q0, Q1. Berarti hasilnya Q0, Q1. Gitu. Ini baru yang delta aksen Q0, A. Lanjutkan. Ini dikerjain lagi. Berarti setelah itu delta aksen Q0, B. Gitu. Berarti nanti ada eklosur delta, eklosur lagi rumusnya Q0, B. Nah, eklosurnya kan tetap. Deltanya tetap. Eklosur Q0 apa? Q0, Q1 kan? B. Nah, itu. Nah, delta Q0, Q1 dicari seperti ini. Delta Q0, Q1, B berarti gabungan dari delta Q0, B dengan delta Q1, B. Delta Q0, B kan himpunan kosong, delta Q1, B kan Q2. Berarti gabungan himpunan kosong dengan Q2 kan berarti eklosur Q2. Eklosur Q2 apa? Q0, Q1, Q2. Gitu. Berarti ini kita dapat Q0, Q1, Q2. Bisa? Sampai sini atau masih bingung? Lagi ya. Nih. Terus selanjutnya berarti delta aksen Q0 berarti kan sudah. Yang belum berarti kan Q1. Delta aksen Q1, A. Berarti kan rumusnya eklosur dalam kurung apa tadi? Saya lupa. Delta ya. Eklosur dalam kurung delta, eklosur, gitu, Q1, B, gitu, gitu. Nah, eklosurnya tetap, deltanya tetap, eklosur Q1 apa? Eklosur Q1 adalah Q1. Berarti ini jadi Q1, B. Nah, kalau ini nggak perlu digabung karena cuman 1. Berarti ini tinggal kita cari delta Q1, B. Delta Q1, B di sini, yaitu Q2. Berarti di sini Q2. Nah, eklosur Q2 apa? Eklosur Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Berarti jawabannya Q0, Q1, Q0, Q1, Q2. Ya. Sampai selesai. Delta aksen Q1, B berarti ini eklosur delta
Oh, delta ya. Delta E closure. Berarti ini kan Q1, B ya. Nah, E closure. Nanti Aku kalau Hah? yang atas itu A ya, Bu. Oh iya, sorry, salah. Yang dibenerin ya. Nah, itu kan kurang teliti saya, makanya ini di kok saya nulisnya B di situ ya. Q1, A ya. Berarti Q1, A apa? Sorry, E closure Q1 tetap ya? Q1 ya? Iya, Bu, Q1. Oh, berarti delta Q1, A yang diganti. Delta Q1, A ini. Q1. Oh, himpunan kosong. Himpunan kosong. Loh. Kalau closure himpunan kosong nggak ada kan ya? Coba dilihat yang di PDF tuh gimana? Himpunan kosong juga. Himpunan kosong juga, Bu. Hasilnya himpunan kosong. Ya, Closure. Iya. Oh, berarti ini himpunan kosong. Berarti ini hasilnya himpunan kosong ya. Berarti kalau closure himpunan kosong itu tetap himpunan kosong. Oke, berarti ini himpunan kosong. Nah, berarti yang ini ya, yang jawaban yang tadi itu harusnya ini ya. Ini closure Q1, B ini harusnya jawaban yang atas tadi. Ini kalau tulisannya enggak, ini sama aja ya dengan yang atas, saya agak susah nulis di sini. Closure Q1, tadi apa? Q1 ya, B. Terus tadi closure-nya tetap delta Q1, B tadi apa? Q2 ya. Benar nggak sih? Q1, B ya Q2. Closure-nya Q2, Q0, Q1, Q2. Berarti ini yang Q0, Q1, Q2. Nah, sambil kalian cek juga makanya. Q0, Q1, Q2. Nah, masih ada dua lagi. Q1 sudah, sekarang yang delta aksen Q2. Karena kan sampai Q2 state-nya. Sekarang Q2, A. Berarti ini closure delta epsilon closure Q2, A. Susah banget nulis di sini tuh. Closure. Ini deltanya kok hilang. Delta. Closure Q2 apa, Mas? Closure Q2. Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2, A ya. Ya. Nah, ini kan ada 3 nih. Nah, kita gambar di menulis di sini tuh susah loh. Nah, ini kita bikin di sini ya perhitungannya ya. Kita hitung ini dapatnya berapa di sini. Delta Q0, Q1, Q2, A. Nah, berarti kan ini kita partisi delta Q0, A itu apa? Delta Q1, A itu apa? Coba saya dibantu, delta Q2, A itu apa? Q0, A apa di tabel transisi pertama tadi? Kosong, Bu. Kosong. Q0. Q0, A, Q0. Q0 ya. Q1, A? Kosong, Bu. Kosong, Bu. Kosong. Q2, A juga kosong. Berarti ini kosong, ini kosong. Oh, berarti ini gabungan dari ketiganya. Hasilnya Q0 digabung dengan himpunan kosong, digabung dengan kosong, berarti kan Q0. Berarti nanti di sini closure, ya kan? Dari Q0, kan hasilnya ini Q0. Hasilnya ini kan sudah Q0. Berarti tinggal cari closure Q0-nya apa? Apa closure Q0? Q0, Q1. Q1. Ya, Q0, Q1. Berarti ini Q0, Q1. Terakhir, delta aksen Q2, B. Sama dengan closure delta
E-closure, gitu, Q2, B. Nah, E-closure, delta, E-closure Q2 apa? Q1, Q2. Q0, Q1. Oh, Q2 juga. Oke, B. Berarti ini dicari lagi gabungannya nanti. Ya, delta Q0, Q1, Q2 ke B itu gimana? Coba di sini. Ini cara yang mencari ini ya. Ini saya bikin bintang 2. Ini cara mencarinya di sini. Nah, ini delta Q0, Q1, Q2, B. Nah, berarti kita mencari delta Q0, B. Apa Q0, B? Q1, B. Dan Q2, B. Q0, B apa? Transisinya. Himpunan kosong. Hah? Himpunan kosong. Kosong, Bu. Himpunan kosong. Q1, B. Q2. Q2, Q2, B. Q2. Q2. Iya, Bu. Ya, Q2. Oke, berarti hasil dari delta Q0, Q1, Q2, B kan gabungan ini ya. Berarti kan himpunan kosong gabung Q2, berarti kan jawabannya Q2. Maka ini tinggal E-closure Q2 kan? Q2. E-closure Q2 kan tadi Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Udah selesai ya. Jadi semua harus dicari delta aksennya untuk setiap state dengan pasangan inputnya. Jadi kita lihat aja jumlahnya dari sini. State awalnya tadi kalau dia ada 3, berarti nanti kalau inputannya 2 jadi ada 6. Q0 dengan AB, Q1 dengan AB, Q2 dengan AB. Kalau di sini ada 5 ya berarti nanti ada 10 gitu. Kalau inputannya 3 berarti ada 15 dan seterusnya. Nah, kalau semua delta aksen yang udah dicari tambah lagi, berarti kita sudah bisa menentukan tabel transisi delta aksen. Berarti kan nanti di sini Q0, Q1, Q2, yang di sini A sama B. Nah, yang diisikan hasil dari perhitungan sebelumnya tadi, Q0 dengan A apa? Nah, Q0 dengan A, ini Q0, Q1 ya. Nih, di sini kan didapat toh Q aksen Q0, A kan Q0, Q1. Berarti di sini kita tuliskan Q0, Q1. Nah, kemudian Q0 dengan B, apa? Q0, Q1, Q2. Berarti di sini Q0, Q1, Q2. Terus Q1 dengan A. Ini himpunan kosong. Berarti di sini himpunan kosong. Q1 dengan B. Q0, Q1, Q2. Sambil dicek jawabannya benar atau enggak ya. Q0, Q1, Q2. Terus Q2 dengan A, Q0, Q1, Q2 dengan B, Q0, Q1, Q2. Ini Q0, Q1 ya. Yang ini Q0, Q1, Q2. Sama nggak jawabannya? Sama, Bu. Sama ya. Nah, itu adalah, jadi prinsipnya ketika kita mempunyai NFA dengan eMove, ini kan kita mau ubah si grafik, bukan grafik apa, mesin otomatanya ini yang tadinya ada E-nya jadi nggak ada gitu, karena E ini sebenarnya tidak dibutuhkan gitu dalam proses implementasi selanjutnya nanti, sehingga dia harus diubah ke bentuk NFA tanpa eMove. Nah, prosesnya dari gambarnya harus dibikin tabel transisinya dulu dengan grammarnya, baru kemudian Anda cari E-closure. Kalau E-closure setiap setnya sudah, Anda cari delta aksen untuk setiap step terhadap inputannya, sejumlah itu. Nah, baru kemudian dari hasil itu kita bentuk lagi ke tabel transisi yang baru, yaitu delta aksennya ini. Nah, terus kalau sudah, berarti kita bisa menentukan grammarnya yang baru kan. Berarti kan kalau gitu, Q-nya kan tetap ya, Q0, Q1, Q2, terus sigmanya inputannya tetap A, B, terus startnya tetap Q0. Nah, finishnya apa ya? Q0 ya tadi ya?
Ya Bu, finishnya kinol. Oh iya, kinol. Berarti nanti di sini ngikutin finishnya di sini ngikutin Q0 juga ya. Nah, kita gambar dulu. Kita gambar dulu, baru kita bisa tahu finishnya. Nah, sekarang kita bisa menggambarkan berarti. Kalau sudah ada tabel transisi, kan kita sudah bisa gambarkan si mesin otomata yang NFH tanpa emove. Kita lihat, benar nggak nih nanti NFH-nya tanpa emove. Berarti kita mulai aja dari startnya kan Q0, yang udah jelas. Nanti finishnya terakhir bisa diketemukan. Nah, ketika Q0 kita inputkan A, menghasilkan 2, Q0 sama Q1. Berarti ada yang ke dirinya sendiri, gitu, diinputkan A, ada yang ke Q1, diinputkan A. Kan gitu. Q0 diinputkan B, ada yang ke dirinya sendiri, berarti A, B. Ada yang ke Q1, di sini juga A, B, ada yang ke Q2. Ketika diinputkan B. Kan gitu. Terus Q1 diinputkan A, himpunan kosong, berarti nggak usah digambar. Q1 diinputkan B menuju Q0, berarti ada yang arahnya ke sana ya, ini B. Terus Q1 diinputkan B, ada yang ke dirinya sendiri, berarti looping. Q1 diinputkan B, ada yang ke Q2, berarti ada anak panah yang ke Q2 diinputkan B. Terus Q2 diinputkan A ke dirinya sendiri, enggak ada ya, ke Q0 sama ke Q1, berarti ini ada anak panah yang ke Q0, diinputkan A, ada yang anak panah ke Q1. Benar nggak nih? Terus Q2 diinputkan B, ada ke dirinya sendiri, ya kan? Ini B, ada yang ke Q0, berarti yang ke Q0 nanti A, B, ada yang ke Q1, ke Q1, ini berarti nanti, ini apa ini tadi? A ya, ini A, B. Kayak epsilon tulisannya. Nah, kan sudah tidak ada epsilonnya. Dari gambar yang ini tadi, dari yang gambar ini tadi, ya toh, dengan epsilon atau emove gitu ya. Sekarang dengan sudah dirubah ke bentuk NFH tanpa emove, ini NFH saja, ini NFH saja. Nah, berarti state akhirnya sama ya, tetap di Q0 karena dia nggak menambah state baru. Sini tetap Q0. Gitu. Nah, kalau dari sini mau diubah ke DFA, ya bisa, berarti dengan cara yang materi pertama tadi. Jadi prosesnya dari NFA dengan emove, NFA tanpa emove, dari NFA tanpa emove bisa dipindah ke DFA. Jadi saling berhubungan gitu ya. Nah, jadi selesailah sampai sini dari NFA dengan emove ke NFA tanpa emove. Gitu. Nah, ini juga ekuivalen antara NFA tanpa emove ke NFA, antara NFA dengan emove ke NFA tanpa emove juga ekuivalen. Kalau kita masukkan string di sini, hasilnya diterima, maka di NFA tanpa emove ini hasilnya juga pasti diterima. Itulah makanya ini disebut ekuivalennya. Jadi dia tidak merubah proses, tidak merubah outputnya, tetapi mesinnya itu berbeda. Mesinnya satu dengan emove, satu tanpa emove. Tapi walaupun begitu, tetap mereka ekuivalen. Kalau kita masukkan string atau kalimat, dia tetap diterima. Kalau dia nggak diterima, yang di satunya juga nggak diterima. Gitu. Ini adalah perubahan atau ekuivalensi dari NFA emove ke NFA tanpa emove. Gitu ya, untuk prosesnya agak lebih panjang karena tadi menghitung enclosure terus dilanjutkan dengan menghitung seluruh delta aksennya. Jadi ada 2 materi. Kemudian untuk latihannya berarti yang di cam scanner yang kedua ya, itu sama ya, cam scanner beda ya? Kayaknya beda deh. Yang soal pertama tadi, yang di PDF itu yang dari latihan ekuivalensi dari NFA ke DFA. Yang ini tadi ada 6 soal ya. Mana tadi? Ini ada 6 soal dikerjakan. Sedangkan yang ini, yang latihan ekuivalensi dari NFA dengan emove ke tanpa emove, ini ada 2 soal aja. Jadi Anda kerjain nomor 1. Ini latihannya seperti ini, sama ya dengan tadi caranya, ada emove-nya, terus Anda ubah jadi NFA tanpa emove, sama nomor 2.
nanti hasil NFA dengan tanpa EMUF-nya seperti apa. Ya, itu sudah semua ada di yang saya share ini di chat Zoom-nya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Dua materi itu. Tanya Bu, Ya, gimana? untuk yang tadi Bu, yang untuk NFA tambah EMUF tadi, Ini. untuk terminalnya yang finishnya tuh Q2 juga termasuk Bu. Ke Q2 juga? Iya, Yang di itu soalnya tadi gimana? kalau di PDF-nya itu juga begitu. Q2-nya Yang masuk Q2, sebagai enggak, yang Q2 soal ini juga ini double. enggak, tidak Bu. Untuk yang pertama tidak. Q2-nya masuk ya? Kok masuk, kenapa ya? Ada tambahan keterangan nggak di situ, Mas? Ada harusnya, Mas, coba dibacain, Mas. Mungkin ada yang kelewat kita. Kenapa Q2-nya masuk? Harusnya ada keterangannya di situ. Kalau yang ekivalen tadi kan jelas karena yang Step akhir semula Mm-mm. final, terus kemudian untuk eksklusif Q2 sama dengan final di satu. Ada kemungkinan ini Bu, apa yang Q2 kan ada masuk ke Q0, Q1 sama Oh, Q2. karena tapi kan di Q0 juga ada Q1. Di Q2 juga ada Q1. Oh, oke. Bisa jadi karena itu ya. Jadi mungkin ini di saya share nih. Dari sini dilihat bahwa pada saat kita menghitung eklosur, ada hubungannya dengan eklosur ya, Mas? Ketika kan di sini kan di state awalnya itu kan startnya cuma Q0 ya. Berarti kan ini. Di sini menghasilkan Q0 sama Q1. Terus apakah yang karena eklosur Q2-nya ini juga menghasilkan Q0 juga gitu ya? Iya Bu. Ada keterangannya nggak? Seperti itu. Sehingga yang dijadikan set akhirnya ada dua, Q0 sama Q2, gara-gara eklosur Q2-nya juga mengandung Q0. Ya. Saya kelewat berarti. Berarti kalau emang teorinya seperti itu, berarti step akhirnya yang eklosurnya mengandung Q0 ya. Berarti F-nya Q0 dan Q2. Jadi kalau yang ekuivalensi yang dari NFA ke DFA, state akhirnya itu karena kalau state awalnya cuma Q0, tapi kalau misalnya di state barunya ada mengandung Q0, maka state baru itu jadi state akhir juga. Tapi kalau yang dari NFA dengan EMUF ke NFA tanpa EMUF, yang menjadi state akhir dari NFA tanpa EMUF itu adalah yang eklosurnya mengandung state akhir ya kan? Yang eklosurnya mengandung state akhir. Jadi state akhir kan Q0. Karena Q0 mengandung Q0 dan Q2 mengandung Q0, berarti Q0 Q2 jadi state akhir gitu ya. Itu, Mas. Iya Bu, di penjelasannya. Ada ya? Di Virar itu ada. Di Virar ada lebih lengkap. Ya mungkin itu tadi saya kelewat sedikit. Nggak apa-apa. Nah, itu nanti berarti untuk finish state-nya seperti itu. Kalau yang di PDF tadi, karena kan saya kehilangan kepotong, jadi saya nggak bisa baca. Kalau yang punya di laptop saya itu kayaknya ada yang error, nggak tahu kenapa. Tapi kalau dibuka di orang kok bisa kebuka gitu. Nah, lebih lengkap lagi sebenarnya penjelasannya yang di buku Virar, karena semua paper atau PDF atau PPT yang saya temukan itu ngambilnya semua dari buku Virar. Tapi memang nggak lengkap gitu. Saya juga kan nggak sempat bikin ya karena sudah banyak. Biasanya saya pakai yang ada saja. Tapi banyak yang kurang lengkap dan banyak yang salah penulisan di PDF atau di PPT-nya itu. Sehingga paling enak tuh pakai bukunya itu sudah semuanya, sudah ada latihannya di belakang, per babnya. Enak juga latihannya ya, hampir-hampir sama dengan yang kita bahas gitu. Itu sudah di situ. Harganya juga nggak mahal ya, cuma 50 ribuan kayaknya. Nah, itu bisa sangat membantu nanti kalau seandainya ada mata kuliah semester atas yang membutuhkan TBO. Nah, buku itu menjadi dasar materi atau teori. Biasanya kan materi TBO ini memang dasar teorinya ya, jadi bukan yang implementatif, bukan mata kuliah yang implementatif gitu, bukan yang langsung bisa digunakan, itu nggak seperti itu. Jadi metode-metode diskrit
discrete, materi TBO ini adalah materi penunjang teori. Biasanya nanti ketika kalian misalnya ngambil SCR ya, misalnya di SCR misalnya ada algoritma apa, nah di dalamnya nih ada materi TBO gitu. Nah, baru ingat, ternyata di TBO tuh kemarin seperti ini. Jadi materinya tuh nggak semua implementatif. Ada beberapa materi yang harus dipelajari karena memang dia penunjang di materi-materi di atasnya gitu. Karena kan ilmu kan seperti itu ya, nggak langsung terus bisa diterapkan. Karena memang ilmu yang ada saat ini, yang terbaru itu, pasti dia juga ngambil dari apa yang sudah ditemukan sebelumnya, kan gitu. Makanya terus berkembang. Tetapi kita nggak bisa menghilangkan teori yang dasarnya itu. Kalau nggak ada teori dasarnya, mau gimana cara mengetahuinya dan memahaminya, kan nggak bisa. Jadi termasuk abstrak ya, termasuk materi abstrak atau materi penunjang, baik itu kayak misalnya matematika informatika, matematika diskrit, terus teori bahasa otomata, namanya aja judulnya teori kan, terus dan lain-lain ya, itu sebagai materi-materi penunjang. Nah, nanti diikuti saja. Sekiranya nanti Anda ketemu sama materi yang atasnya yang membutuhkan TBO, itu bukunya sudah sangat bisa membantu mengingatkan. Buku Virar itu bagus dan murah dan mudah dipahami lah gitu. Walaupun mungkin kalau Anda baca pertama agak bingung kan, tapi setelah dipelajari ternyata ini begini. Dan buku itu juga menurut saya cukup lengkap sih ya, sudah mengupas semua grammar dan tata bahasa Chomsky-nya, termasuk sama mesin-mesin otomatanya. Gitu. Oke, sampai sini. Ada lagi? Tadi terima kasih Mas ya, sudah ditambahkan untuk yang bagian state finish-nya. Tinggal ngerjain latihannya ya. Jadi itu latihannya tetap harus diselesaikan supaya Anda paham. Kalau cuma mendengar saja kan bingung kalau nggak diikuti dengan latihan kan. Jadi tetap harus saya berikan latihan. Biasanya kalau di kelas ya ini saya paksa untuk ada yang maju gitu supaya. Tapi ya saya nggak memaksa orang yang nggak mau. Tapi kalau masih memaksa ada yang maju, berarti silahkan yang bersedia gitu ya. Yang biasanya rajin atau mampu dan ingin mencoba itu banyak gitu. Nah itu sangat membantu dalam memahami. Kalau kita cuma mendengarkan aja, jadi susah atau ya nggak seperti kita mengerjakan latihan-latihannya itu. Halo Bu. Iya. Untuk soal sama materi tadi sudah dikirim ya? Di chat Zoom ya tadi. Teman-teman sudah ada yang dapat belum? Anda masuknya terlambat ya? Tadi saya masuk sebelum Ibu masuk sih. Cuman di chatnya nggak ada apa-apa. Masa sih? Coba yang lain. Saja. Oh ya mungkin kamu jaringannya kayaknya. Ini udah terkirim semua loh. Coba yang lain ada nggak? Atau di-download? Tadi aja temannya udah ada yang nge-share. Berarti kan udah ke-download. Ya di-download dulu terus dikirimkan di WA group juga boleh. Supaya teman yang lain bisa. Ada 4 ya filenya ya, 2 file materi sama 2 file latihan yang ada di Virar. Yang udah punya buku Virarnya ya sama latihannya yang ada di buku itu. Terus sudah ada presensi di situ, coba dulu. Kalau saya menyesuaikan materi saja ya, kalau materi Anda bisa sudah selesai sebelum jam perkuliahan ya sudah gitu, kalau belum ya lagi gitu. Nah ini sampai sini kira-kira ada yang mau ditambahkan atau tidak di materi 2 materi itu. Nanti kalau kebanyakan juga bingung kan, 2 itu saja dulu sama latihannya dikerjakan. Nanti kalau bisa lanjut lagi minggu depan. Bisa presensinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Minggu depan siap-siap ya, sudah di kelas. Yang belum pernah ketemu cuma ngobrol, besok sudah ketemu. Biasanya perkuliahan itu kalau di kelas maksimal Anda hadir 15 menit terlambatnya. Jadi kalau lewat dari 15 menit sudah tidak boleh masuk, kecuali memang mengabari dulu gitu ya, atau ada izin dan lain-lain. Biasanya juga kalau izin di kelas itu beda, kita nggak boleh WA, tapi ada izin tertulis pakai surat gitu.
karena sistemnya online ya kemarin kan mau tidak mau jadi seperti itu ya. Padahal sebenarnya kalau izin itu harus menggunakan surat. Bahkan mungkin ada tanda tangan orang tua atau surat dari keterangan rumah sakit. Kan seperti itu yang benar. Terus tata tertibnya ya Anda sudah dewasa ya, sudah tahu kan tidak boleh pakai kaos oblong, harus menggunakan sepatu rapi gitu ya. Walaupun kan kalau kuliah pasti Anda juga belum tahu nih cara kuliah pakai pakaiannya kan kadang belum pernah kan ya. Tapi prinsipnya ya rapi. Cowok tidak boleh gondrong, harus di atas telinga, mungkin bisa disiapkan. Nanti kalau saya nggak mau kalau yang masih seperti itu masuk di kelas di papa gitu ya, rambutnya yang laki-laki, terus pakai sepatu ya, nggak boleh ada yang pakai sandal. Terus harus berkerah, ya harus berkerah. Mau kaos ataupun kemeja itu berkerah, gitu. Jadi rapih lah, seperti layaknya Anda sebagai mahasiswa kan, nggak sama dengan bukan mahasiswa ya, pasti beda dalam sisi penampilan, dalam sisi ini kan juga Anda ya malah justru ini sendiri ya kualitasnya kan dilihat juga dari ya kerapihannya dan lain-lain itu. Nah itu dari saya. Terus 15 menit tadi kehadiran. Lewat dari itu, kecuali Anda izin, saya tidak izinkan masuk ya. Nah, terus ya biasanya saya juga mengikuti waktu, kalau memang kita bisa selesai sebelum jamnya ya kita selesai, kalau memang sampai mentok 2 jam setengah ya 2 jam setengah gitu ya. Yang jelas sesuaikan dengan waktu perkuliahan itu aja. Terus apa lagi ya? Biasanya juga nanti saya akan membutuhkan koordinasi ketua kelas untuk setiap kelas mata kuliah apapun itu saya membutuhkan ketua kelas karena saya biasanya nggak mau semuanya menghubungi atau kalau saya ada apa-apa yang saya hubungin ketua kelas, misalnya saya lagi rapat nih telat 1 jam misalnya atau saya ada tugas, nah itu saya hubungin ketua kelas ya. Jadi Anda paling tidak mempunyai koordinator untuk setiap kelas perkuliahan, biasanya dosen lain juga seperti itu. Terus nanti mungkin saya belum tahu BA ini tetap online atau ada di kelas. Kalau dulu BA tetap persensi itu dulu ada di kelas, di tanda tangan sendiri gitu. Tapi kalau selama online kan Anda sudah pakai SIA itu ya. Nah, cuman di SIA kan orang bisa jadi copy paste kodenya. Nah, nanti saya masih belum tahu ini untuk yang persensi seperti apa. Hanya kalau saya sih persensi sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi. Makanya kalau Anda WA atau Japri belum persensi, sebenarnya yang penting tugasnya masuk dan nggak telat itu persensinya sudah tergantikan kan, karena kan yang penting tugasnya masuk. Kalau persensi nggak masuk sekali atau 2 kali itu nggak ada pengaruhnya. Yang penting tugasnya mengerjakan dan nilai tugas itu yang saya jadikan acuan. Ya gitu ya. Terus peraturan di kelas ya sama dengan yang lain ya, harus tertib, tidak boleh makan ya ketika perkuliahan. Terus mengobrol itu juga disesuaikan. Kalau saya nggak harus tegang, enggak. Tapi ada kalanya kita serius, nanti kan ada kalanya kita ngobrol juga. Biar nggak tegang gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau di kelas. Nanti Anda sedikit-sedikit bisa menyesuaikan. Mungkin itu ya untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti untuk yang tugas ini tetap e-learning ya. Kalau nanti untuk tugas selanjutnya kita lihat saja ya, bisa e-learning, bisa juga. Biasanya saya akan sering memberikan tugas di kelas, langsung dikerjakan, dikumpulkan gitu. Nanti saya blended aja, ada tugas yang dibawa pulang. Kalau dibawa pulang berarti e-learning, kalau tugas di kelas itu langsung dikerjakan di kertas. Kalau saya lebih senang di kelas, jadi Anda nggak perlu bawa pulang tugasnya, habis materi, kerjakan 2 soal, itu kerjakan 2 soal, kumpulkan langsung. Jadi langsung implementasinya langsung kerjain. Biasanya kayak gitu. Untuk materi-materi seperti matematika, terus seperti ini, otomata itu kan penting untuk mengerjakan latihan itu. Ya saya itu ya, kurang lebih nanti disiapin aja lah persiapan kuliah offline-nya. Kalau tidak ada, itu saja ya hari ini ya. Silahkan presensi sampai 3:30, jangan lupa. Apalagi ya, sudah ya. Nanti dikirimkan di WA grup saja tambahan PDF-nya tadi. Saya tutup. Sudah ini? Betul? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan?
Ya, Bu. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.